Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya ingin menyampaikan materi bab 12 dan bab 13 dengan 12 dengan materi pengukuran penskalaan reliabilitas dan validitas serta bab 13 sampling. Baik, untuk yang pertama yaitu pengukuran. Pengukuran adalah penetapan angka atau simbol lain untuk karakteristik atau atribut objek menurut seperangkat yang telah ditentukan. Dan yang selanjutnya yaitu skala. Skala adalah alat atau mekanisme yang membedakan individu tentang bagaimana mereka berbeda satu sama lain dalam variabel yang menarik untuk penelitian kami. Dan yang selanjutnya yaitu jenis skala. Untuk jenis skala yang pertama yaitu skala nominal aktif. Skala nominal adalah skala yang memungkinkan peneliti untuk menetapkan subjek dalam kategori atau kelompok tertentu, misalnya berkenaan dengan variabel jenis kelamin. Responden dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu laki-laki dan perempuan. Kedua kelompok itu dapat diberi kode nomor 1 dan 2 atau yang berupa angka-angka. Dan yang selanjutnya yang kedua yaitu skala ordinal. Skala ordinal tidak hanya mengkategorikan variabel sedemikian rupa untuk menunjukkan perbedaan di antara berbagai kondisi, tetapi juga mengurutkan kategori dalam beberapa cara yang berarti. Dan yang selanjutnya yang ketiga yaitu skala interval. Skala interval jarak yang sama secara numerik pada skala mewakili nilai yang sama dalam karakteristik yang diukur. Yang selanjutnya yang keempat yaitu skala rasio. Skala rasio mengatasi kelemahan titik asal arbiter dari skala interval karena memiliki titik nol mutlak atau berlawanan dengan sembarang yang merupakan titik pengukuran yang berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafil Dava, NIM 191041166 dari kelas manajemen B. Di sini saya menjelaskan tentang segala penelitian meliputi apa saja. Yang pertama, skala dikotomis digunakan untuk memperoleh jawaban ya atau tidak. Yang kedua, skala diferensial semantik. Beberapa atribut bipolar didefinifikasi pada skala ekstrem. Dan responden diminta untuk menunjukkan sikap mereka pada yang disebut ruang semantik terhadap individu, objek, atau peristiwa tertentu pada setiap atribut. Yang ketiga, skala numerik. Skala numerik mirip dengan skala diferensial semantik, dengan perbedaan bahwa angka pada skala 5 poin atau 7 poin disediakan. Selanjutnya yang keempat, skala penilaian terperinci. Skala terperinci menyesuaikan diri juga jumlah poin yang ingin digunakan peneliti, serta nomenklatur jangka yang dianggap perlu untuk mengakomodasi kebutuhan peneliti untuk penyadapan variabel. Yang kelima, skala Likert. Skala Likert dirancang untuk menguji seberapa kuat subjek setuju atau tidak setuju dengan pernyataan. Yang keenam, skala jumlah tetap atau konstan, yaitu responden di sini diminta untuk mendistribusikan sejumlah poin tertentu di berbagai item sesuai. Dan yang ketujuh, skala stapel mengukur baik arah maupun intensitas sikap terhadap item-item yang diteliti. Dan yang kedelapan yaitu skala konsensus mengukur konsep yang relevan. Dan yang kesembilan, skala peringkat grafis. Representasi grafis membantu responden untuk menunjukkan pada skala ini jawaban mereka atas pertanyaan tertentu dengan memberi tanda pada titik yang sesuai pada garis. Yang ke-10 yaitu skala peringkat untuk memilih preferensi antara dua atau di antara lebih banyak objek atau item. Dan yang ke-11 yaitu skala lainnya, mengukur sikap dan perilaku dalam penelitian bisnis. Yang ke-12 yaitu skala perbandingan
berpasangan. Skala perbandingan berpasangan digunakan ketika di antara sejumlah kecil objek, responden diminta untuk memilih di antara dua objek sekaligus. Ini membantu menilai preferensi. Dan yang terakhir yaitu yang ke-13, skala komparatif. Skala komparatif memberikan tolak ukur atau titik acuan untuk menilai sikap terhadap objek, peristiwa atau situasi saat ini yang diteliti. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai reliabilitas dan validitas. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pengertian, yaitu reliabilitas adalah tes tentang seberapa konsisten alat ukur mengukur konsep apapun yang diukurnya. Kemudian ada validitas adalah tes seberapa baik instrumen yang dikembangkan mengukur konsep tertentu yang ingin diukur. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai jenis uji validitas, yaitu ada 3. Yang pertama, validitas isi adalah fungsi dari seberapa baik dimensi dan elemen dari suatu konsep yang telah digambarkan. Kemudian yang kedua, validitas terkait kriteria yang ditetapkan ketika ukuran membedakan individu pada kriteria yang diharapkan untuk diprediksi. Kemudian yang ketiga, validitas konstruk membuktikan seberapa baik hasil yang diperoleh dari penggunaan ukuran sesuai dengan teori di sekitar tes yang dirancang. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai jenis uji reliabilitas, yaitu ada 2. Yang pertama, reliabilitas tes ulang. Koefisien reliabilitas yang diperoleh dengan pengulangan ukuran yang sama pada kesempatan kedua. Kemudian yang kedua, reliabilitas konsistensi interitem merupakan pengujian terhadap konsistensi jawaban responden terhadap semua item dalam suatu ukuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angger Setiaji. Di sini saya akan menjelaskan materi pada bab 13, yaitu sampling. Yang pertama, pengertian sampel. Sampel adalah subkelompok atau himpunan bagian dari populasi. Dengan mempelajari sampel, peneliti harus dapat menarik kesimpulan yang dapat digeneralisasikan untuk populasi yang diinginkan. Selanjutnya ada subjek. Subjek adalah anggota tunggal dari sampel, sama seperti elemen adalah anggota tunggal dari populasi. Selanjutnya ada kerangka sampel. Kerangka sampel adalah representasi atau fisik dari semua elemen dalam populasi tempat sampel diambil. Pengkajian organisasi akan berfungsi sebagai kerangka sampling jika anggotanya akan dipelajari. Selanjutnya, jenis sampling. Di sini ada 2 jenis utama desain sampling. Yang pertama, sampling probabilitas. Itu elemen-elemen dalam populasi memiliki beberapa peluang atau probabilitas yang diketahui dan tidak nol untuk dipilih sebagai subjek sampel. Yang kedua, sampel non-probabilitas. Itu elemen tidak memiliki peluang yang diketahui atau ditentukan sebelumnya untuk dipilih sebagai subjek. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firliana, NIM 069. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis sampling. Yang pertama adalah sampling random, yaitu setiap elemen dalam populasi memiliki peluang yang diketahui dan sama untuk dipilih sebagai subjek. Yang kedua, sampling probabilitas terbatas atau kompleks, yaitu menawarkan alternatif yang layak dan terkadang lebih efisien. Yang selanjutnya ada sampling sistematis, yaitu melibatkan pengambilan setiap elemen ke dalam populasi dimulai dengan elemen yang dipilih secara acak antara 1 dan n. Yang selanjutnya, pengambilan sampling acak berlapis, proporsional dan tidak proporsional, yaitu dikelompokkan dalam beberapa cara yang berarti sampling anggota dan setiap anggota dapat diambil dengan menggunakan sampling acak sederhana atau prosedur pengambilan sampling sistematik. Yang selanjutnya, pengambilan sampling cluster, yaitu
yaitu sampling yang dikumpulkan dalam kelompok atau potongan elemen yang idealnya merupakan kumpulan elemen alami dan populasi. Yang selanjutnya tinjauan desain sampling probabilitas. Ada dua rencana sampling probabilitas dasar, yaitu sampling tidak terbatas atau sederhana dan rencana sampling probabilitas terbatas atau kompleks. Yang selanjutnya convention sampling, yaitu mengacu pada pengumpulan informasi dari anggota populasi yang tersedia untuk menyediakannya. Yang selanjutnya pengambilan sampling keputusan, yaitu penilaian melibatkan pihak subjek yang ditempatkan paling menguntungkan atau dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang diperlukan. Yang selanjutnya sampling kuota, memastikan bahwa kelompok tertentu terwakili secara memadai dalam penilaian maupun penetapan kuota. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christian Merisha dengan NIM 1910411070 dari kelas manajemen B. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tinjauan desain pengambilan sampel non-probabilitas. Ada dua macam, yaitu convenience sampling dan purpose sampling. Selanjutnya ada stratific random sampling. Rancangan sampling ini yang paling efisien merupakan pilihan yang baik ketika informasi yang berbeda diperlukan mengenai berbagai strata dalam populasi yang diketahui berbeda dalam parameternya. Selanjutnya ada pengambilan sampel sistematis. Jika kerangan sampel besar dan daftar elemen tersedia dengan mudah di satu tempat, atau seperti direktori telepon, daftar gaji perusahaan, daftar kamar dagang, dan lain-lainnya, maka prosedur pengambilan sampel sistematis akan menawarkan keuntungan. Nah, kemudian dan kecepatannya dalam pengembangan sampelnya lebih mudah. Selanjutnya pengambilan sampel cluster. Perancangan pengambilan sampelnya paling berguna ketika suatu kelompok heterogen akan dipelajari pada satu waktu. Dua contoh yang ditawarkan di bawah ini merupakan pengambilan sampel area. Pengambilan sampel area paling cocok jika tujuan penelitian terbatas pada lokasi atau area tertentu. Selanjutnya ada pengambilan sampel ganda. Desain ini memberikan informasi tambahan dengan pengeluaran tambahan yang minimal. Lalu ada convenience sampling. Desain non-probabilitas ini yang tidak dapat digeneralisasikan sama sekali, kadang-kadang digunakan untuk memperoleh beberapa informasi dengan cepat untuk mendapatkan perasaan terhadap fenomena atau variabel yang diinginkan. Selanjutnya pengambilan sampel penelitian, yaitu jenis pengambilan sampel purposive. Desain pengambilan sampel penelitian desain pengambilan sampel penilaian digunakan di mana pengumpulan input informasi khusus pada area topik yang diteliti sangat penting, dan penggunaan desain pengambilan sampel lainnya tidak akan menawarkan peluang untuk memperoleh informasi khusus. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.